untuk hidup yang beruntung, kamu harus merasa beruntung. Loh kok gitu? Kok sesimpel itu? Ini nggak simpel sebenarnya. Kita sering mendengar, barang siapa bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Bisa nggak dengan segala nikmat yang ala kadarnya sekarang ini, dengan segala apa yang kamu anggap kekurangan, padahal bukan ya, itu hanya karena kurang bersyukur. Apa yang sekarang kamu sedang punya, kamu syukuri dan kamu sudah merasa beruntung. Itu aja dulu. Karena dari banyak mengeluh, merasa kurang ini itu, kamu nggak punya magnet untuk menarik keberuntungan-keberuntungan yang lebih besar. Ini basicnya sebenarnya. Sama kayak misalkan andai kata saya punya karyawan, dia ngeluh aja terus, ngeluh aja terus, ngeluh aja terus. Kita sebagai bos, sebagai atasan juga lama-lama capek hati. Tapi kepada orang yang suka bersyukur, kita tuh kayak ada keinginan untuk memberi lagi, memberi lagi, memberi lagi. Jadi baik saya maupun alam semesta punya hati yang sama. Kalau Anda sering bersyukur, sering mensyukuri apa yang Anda miliki, alam semesta yang adalah kabinetnya Tuhan, kabinet ini akan bekerja untuk mendukung kamu. Maka ada istilah semesta alam mendukung, mestakung. Ini gak simpel ya. Merasa beruntung, artinya begini. Tidak hanya kata-kata adalah doa, pikiran pun adalah doa. Dan yang lebih dahsyat, perasaan pun adalah doa. Bila engkau merasa sial, ya udah mohon maaf, sial. Bila engkau merasa beruntung, ya akan beruntung. Perasaanmu adalah doa. Alam rasa itu punya vibrasi, punya frekuensi keluar. Mohon maaf, orang yang merasa bahwa hidupnya sudah buntu, ya udah buntu. Segala penglihatannya, penciumannya, pendengarannya jadi terbatasi. Dia nggak bisa mencium harum-harum yang seharusnya harum. Dia nggak bisa mendengar baik-baik yang harusnya baik. Dia nggak bisa melihat jauh yang harusnya dia bisa lihat visi ke depan. Karena perasaannya sudah buntu, semuanya ikutan buntu. Segala indera kita, tajam atau tidak tajam, jelas atau tidak jelas dalam mengindrai dunia, mengindrai kesempatan, itu tergantung dari perasaan kita. Sama seperti gini dalam dunia percintaan. Kalau kita udah cinta sama seseorang, wah, kita kalau lihat dia cantik banget, dia ganteng banget. Dia kalau masak apa, walaupun baunya amit-amit oleh orang lain, bagi kita harum banget. Itu kalau dia bikin sop, kita cobain 1 sendok supnya, itu udah kayak air surgawi. Ngerti ya maksud saya? Segala indera kita jadi begitu tajam, begitu peka, yang sangat-sangat positif dalam mempersepsikannya. Kalau Anda mencintai hidupmu, mensyukuri hidupmu, segala hal jadi nikmat. Siapa bilang untuk merasa beruntung harus makan yang mahal-mahal, pecel arwana, sop ketek ular, pepes dengkul komodo? Nggak perlu yang gitu-gitu. Saya pribadi ya, cukup makan tahu kuah kecap. Itu enaknya luar biasa, minta ampun. Karena saya pribadi dibesarkan oleh warteg. 4 tahun saya kuliah, setiap hari makan warteg. Jadi bagi saya itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Indra saya, indra perasa saya, menganggap tahu kuah kecap itu nikmat, adalah tanda petik surganya saya. Tanda petik ya, maksudnya itu adalah salah satu sumber bahagia saya. Kenapa kok indra perasa saya sampai sedemikian rupa merasakannya? Karena saya mencintai. Saya sudah belajar mencintai itu. Belajar mencintai tahu sudah sejak lama. Kalau kita cinta, kita merasa beruntung atas apa yang kita miliki. Nah sekarang kebalikannya ya. Kalau kamu udah gak suka sama seseorang, kalau kamu sudah maaf, sudah benci sama seseorang, dia mau sebaik apapun, dia mau sebaik apapun sama kamu, dia mau berbuat baik sebaik apapun sama kamu, percuma. Udah gelap aja. Kamu lihat dia tuh tetap jahat, percuma dia berbuat baik. Udah gelap aja. Kenapa? Karena rasa itu penting. Begitu kamu gak suka, ya udah. Nah sekarang persoalannya, tanpa kamu sadari, kamu gak suka pada hidupmu sendiri. Kalau kamu udah gak suka sama hidupmu sendiri, semua terasa gak enak gitu loh. Kalau kamu kurang mensyukuri hidup kamu, mensyukuri diri kamu ini, diri kamu, apa yakin suatu saat andai kata datang kekayaan, kamu benar-benar bisa bahagia? Belum tentu. Anggaplah suatu saat kamu kaya raya, tapi pada posisi kamu masih belum menyayangi diri, kurang mensyukuri diri, kurang merasa berarti atas dirimu sendiri. Yakin kamu bisa bahagia dengan segala kekayaan yang akan datang itu? Belum tentu.
Orang yang kurang menyayangi, kurang mensyukuri dirinya, dia dititipkan kekayaan kayak apapun itu fana, hilang gitu-gitu aja. Orang kalau nggak bahagia untuk dirinya sendiri, uang yang mampir ya itu asal lewat doang. Makanya ada orang yang gajian nggak tahu juntrungannya, tahu-tahu udah habis aja. Orang kalau nggak happy ya uangnya ya nggak jelas, beli ini beli itu, sampai-sampai kadang-kadang nggak ngeh, kok tahu-tahu udah habis ya. Karena dasarnya kamu nggak bahagia. Tapi orang yang sudah cukup bahagia, sudah cukup bersyukur, cenderung hemat. Orang yang sudah bahagia, dia tuh nggak yang makan-makan nggak jelas, belanja-belanja nggak jelas. Makan-makan itu tidak salah. Belanja-belanja itu tidak salah. Tapi kalau makan-makan nggak jelas, belanja-belanja nggak jelas, itu salah. Makan-makan nggak jelas tuh gini. Kalau makan tuh, kok kayak masih lapar ya, pengen makan lagi. Sampai akhirnya obesitas. Karena tanpa sadar, di batinnya ada bolong ketidakbahagiaan. Yang oleh alam bawah sadar terjadi mekanisme berusaha ditutup-tutupi bolong itu dengan memasukkan sesuatu ke perut. Nggak kenyang-kenyang. Padahal yang harus dimasukkan ke hati adalah syukur dan apresiasi atas diri dan apa yang dimiliki. Belanja-belanja nggak jelas. Di ruang hati tuh bolong-bolong. Ada ruang-ruang hati yang kosong. Karena kurang bersyukur, ada luka batin misalkan, kurang memaafkan diri, kurang memaafkan orang lain. Sehingga tanpa sadar, ada mekanisme alam bawah sadarnya untuk belanja-belanja, mengisi kantung belanjaan, mengisi lemari, mengisi rumah. Yang sebenarnya yang harus diisi adalah ruang-ruang hatinya yang kosong itu. Seseorang akan boros dalam menggunakan uang kalau dia belum bebenah soal hatinya. Makanya pemulihan jiwa itu sangat penting. Terapi-terapi psikologis itu sangat penting. Supaya kalau itu sudah beres, jiwa sudah sembuh, sudah healing, Anda akan hemat gitu loh. Hidup tuh tenang, nggak yang pengeluaran yang nggak jelas gitu. Kalau Anda ingin hidup beruntung, rahasia hidup beruntung adalah bermula dari merasa beruntung. Banyak-banyak bersyukur sekarang. Saya tidak menjanjikan dengan tips ini nanti Anda akan kaya raya. Karena takaran beruntung bukan kaya raya, bukan seberapa banyak materi yang akan singgah dalam hidup Anda. Definisi beruntung adalah ketika Anda merasa sangat berkelimpahan atas apa yang sekarang Anda miliki. Mampu nggak? Yang oleh orang lain, takaran orang lain, yang Anda miliki sekarang tuh standar. Tapi oleh diri Anda, duh bersyukur banget ya. Enak ya, untung ya. Beruntung. Saya teringat dengan kata-kata orang, untung yang kena hanya itu, ini nggak kena. Misalkan nih ada orang yang kepleset jatuh, dia sakit di bagian tertentu di tubuhnya. Dia masih bisa ngomong, untung ini nggak kena, untung itu nggak kena. Ini sifat orang yang akan beruntung hidupnya karena dia selalu untung nggak kena ini, untung begini, untung begitu. Ini contoh ya, ini hanya guyon ya, jangan terlalu diambil hati. Ada seseorang lagi jalan nih, dia lihat tuh di bawah tuh ada kayak hitam-hitam gitu loh. Kayaknya sih kotoran sapi menurut dia, tapi dia nggak yakin, dia orangnya penasaran, dia orangnya kritis. Dia agak jongkok, dia coel sedikit pakai jarinya, dia cium. Ini apa ya? Bisa jadi kotoran sapi, bisa jadi enggak. Tapi dia tipe yang penasaran. Dia coba jilat. Ya ampun, ternyata benar kotoran sapi. Untung nggak keinjek ya. Bro kakak. Cuma bercandaan ya, tapi ilustrasi ini tuh cuma menggambarkan kayaknya orang ini memang, mohon maaf, aneh gitu. Sampai dicoel, sampai dijilat. Aneh. Gak masuk akal, konyol. Masih bisa berkata, untung gak keinjek. Tuh bayangkan. Berarti dia sayang banget sama sendal atau sepatunya. Karena sendal atau sepatunya gak nginjek kotoran itu, sehingga masih bersih. Dan dia bersyukur. Dia bersyukur banget, untung gak keinjek. Kalau keinjek kan jadi kotor, sendal atau sepatuku. Walaupun udah kejilat tuh, lidahnya udah terzolimi. Lidahnya tuh bentar lagi tuh minta minum lava tuh untuk menyucikan diri. Bro kakak. Tapi tetap aja ada hal yang bisa dia syukuri, untung gak keinjek. Peristiwa ini gak mungkin terjadi di alam nyata. Ini cuma ilustrasi saja. Percayalah, apapun yang engkau miliki sekarang, sesederhana apapun yang kamu miliki sekarang, latih dirimu untuk bersyukur. Otot-otot bersyukur kita harus dilatih. Gak bisa yang ngeluh terus. Mengeluh, komplain, itu salah satu penyakit. Saya harus ngomong ini penyakit. Kalau saya gak ngomongin penyakit, kamu gak akan anggap serius. Ngeluh aja terus. Ini penyakit loh.
Penyakit mental yang kalau kamu tidak segera kendalikan akan merembet kemana-mana. Coba deh bersyukur deh. Saya berikan contoh ya, bahwa bersyukur bisa menarik keajaiban. Bersyukur bisa menarik keberuntungan berikutnya. Saya berikan contoh. Misalkan ya, kamu orang tua, kamu punya anak. Bulan lalu kamu pernah membelikan coklat untuk anakmu. Dia makan tuh, dia seneng banget. Makasih mama, makasih papa. Itu bulan lalu. Tadi pagi, dia mendatangi Anda lagi dan berkata, Mama, Papa, ingat nggak coklat yang bulan lalu Mama Papa beli buat aku? Iya, kenapa nak? Itu enak banget. Rasanya masih terasa. Rasanya enak banget. Masih terasa sampai sekarang. Enak banget. Makasih ya, Ma. Makasih ya, Pa, udah dibeliin waktu itu. Coba kamu sebagai orang tua, apa perasaan kamu? Ada nggak keinginan untuk, pengen beliin lagi deh. Segitunya sampai sekarang pun masih berterima kasih. Pasti di hatimu ada keinginan untuk membelikan lagi. Bisakah hari ini kamu mensyukuri lagi nikmat yang sudah-sudah? Ya Tuhan, aku bersyukur dulu pernah mendapat ini, pernah mendapat itu. Bersyukur banget. Syukuri ulang, syukuri lagi. Sehingga terbuka keberuntungan baru. Hasil dari daya tarik magnet karena kamu banyak bersyukur sebelumnya. Saya tidak jamin bahwa kamu akan mendapatkan lagi. Tidak, bersyukur. Bersyukur. Ingat, mensyukuri hal yang sudah-sudah, nikmat yang sudah-sudah, dan mensyukuri tentang nikmat hari ini. Itu penting. Coba bikin list yang sudah-sudah yang dulu pernah ada apa. Disyukuri ulang, bersyukur dulu pernah punya itu. Walaupun sekarang udah gak punya. Contoh ya, ini ekstrim. Tapi kalau Anda lakukan, lihat ada keajaiban terjadi. Contoh, ya Tuhan, hamba bersyukur bahwa dulu pernah punya motor. Walaupun cuma 6 bulan. Terus ditarik lagi sama leasing karena belum bisa bayar lagi. Walaupun sekarang udah gak punya motor itu. Tapi bersyukur selama 6 bulan waktu itu pernah ngerasain punya motor. Walaupun sekarang udah gak punya motor itu lagi. Tapi bersyukur banget ya Tuhan. Hamba pernah diizinkan mendapat kepercayaan menikmati punya motor selama 6 bulan waktu itu. Kamu syukuri dengan tulus nikmat itu. Wah, saya yakin ya akan ada pintu rezeki yang akan terbuka untuk kamu. Tapi ingat, dalam bersyukur kamu tidak boleh punya niatan supaya akan mendapatkan lagi rezeki yang lebih besar. Nggak boleh. Latih otot syukurmu benar-benar mensyukuri itu. Mensyukuri apa adanya atas nikmat itu tanpa embel-embel. Mampu nggak? Begitu kamu mampu, wah, kamu akan jadi orang yang beruntung. Sebenarnya orang-orang yang sudah tulus dalam bersyukur, dia tidak perlu mendengar ilmu ini. Karena bagi dia sudah ada magnet atas keberuntungan. Karena ketulusan itu magnet yang sangat kuat. Baik ketulusan dalam menolong orang lain maupun ketulusan dalam bersyukur. Segala hal yang tulus adalah magnet yang sangat-sangat kuat. Kita kalau lihat orang tulus tuh kita tergerak gitu. Orang yang tulus dalam bersyukur, mensyukuri apa yang ia miliki, itu menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan lebih kepada dia. Jadi, kalau kamu ingin hidup beruntung, ini hari terakhir kamu mengeluh. Nggak boleh mengeluhkan apapun lagi. Tapi mas, hidup gue ini susah. Kata-kata susah hilangkan dari kosakatamu. Apa yakin di hidupmu nggak ada nikmat sama sekali? Tuhan banyak memberikan nikmat. Hanya saja kamu menutup mata hatimu untuk melihatnya. Apa kamu yakin nggak ada nikmat sama sekali dalam hidupmu? Yakin. Apa kamu yakin kemarin, hari ini nggak ada nikmat sama sekali dari Tuhan? Yakin. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang kita nggak punya. Tapi yang sudah kita miliki kita nggak fokus, nggak sadar, nggak ngeh. Apa perlu nanti itu diambil supaya kamu sadar bahwa itu penting. Kamu punya kesehatan untuk kamu syukuri. Kamu punya keluarga untuk kamu syukuri. Ada orang yang sedang sakit, oke lah, dia nggak punya kesehatan. Tapi dia punya keluarga. Ada orang yang nggak punya pasangan, nggak punya anak. Tapi dia punya kesehatan. Ada orang yang keuangan sedang dalam ujian. Tapi dia punya keluarga. Atau dia punya kesehatan. Nggak mungkin ya. Kamu nggak punya semuanya, nggak mungkin gitu loh. Dan gak mungkin juga ada orang yang punya semuanya. Ini tolong diingat. Semenderita apapun kamu mempersepsikan keadaan kamu sekarang, kamu tidak mungkin tidak punya semuanya. Pasti ada yang kamu punya yang orang lain tidak punya. Dan jangan berpikir ada orang yang memiliki semuanya. Gak mungkin. Karena setiap orang ada kekurangan. Kekurangan yang kita miliki itu supaya kita gak sombong. Itu tujuannya. Kebayang gak kamu punya semuanya? Oh, sombong, bahaya. Nanti merasa gak butuh Tuhan lagi. Jadi kamu harus tahu soal takdir ini. Tidak ada orang yang memiliki semuanya. Tolong diingat baik-baik.
Supaya kamu nggak halusinasi gitu loh. Kayaknya tetanggaku itu punya semuanya, hidupnya sempurna banget, komplit banget. Kamu tertipu oleh pikiranmu sendiri. Bersyukurlah, bersyukurlah. Hari ini tetap ada nikmat buat kamu. Paling nggak kamu masih bisa bernafas. Nafas itu nikmat sekali. Paling nggak kamu masih bisa makan hari ini. Itu suatu kenikmatan. Bikin jurnal syukurmu. Tulislah kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang kamu dapatkan selama ini. Ditulis, disyukuri ulang. Melatih, nggak yang bisa langsung bersyukur banget, nggak. Tapi dilatih. Bersyukur itu sebuah skill yang harus dilatih. Sama seperti melatih diri mengendarai mobil, harus dilatih. Harus ada jam terbang. Memasak juga, harus ada jam terbang. Perbanyak jam terbang bersyukurmu. Sampai di titik yang kamu bisa bersyukur dengan nikmatnya tanpa embel-embel untuk mendapatkan keberuntungan atau keajaiban. Bersyukurmu sudah otomatis, sudah natural. Nikmat banget. Duh, bersyukur banget hari ini masih bisa megang duit seberapapun itu. Yang penting masih ada duit. Duh, bersyukur banget di rumah nih masih ada kursi, masih ada piring, di kamar masih ada bantal. Bersyukur banget masih ada sampo, odol, sabun. Bersyukur banget. Perabotan-perabotan rumahmu masihkah engkau syukuri? Bersyukurlah untuk hal sekecil apapun. Ketika kamu mensyukuri nikmat-nikmat kecil, wah, luar biasa. Barang siapa mengindahkan nikmat-nikmat kecil, berarti kan hatinya indah tuh. Nah, hati kalau sudah indah, itu adalah magnet atas keindahan-keindahan yang lain. Demikian ya, dimudahkanlah syukurmu, dimudahkan bahagiamu, datanglah banyak keberuntungan. Amin.